Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Hai semuanya, halo. Nah, bertamuan kita. Nih, kita belajar kimia. Aduh, kenapa yang ini tampil? Nah, langsung contoh soal maulah. Di kita bahas materinya dulu ya. Kalau nih judulnya konsentrasi larutan untuk siswa kelas 12 SMA IPA ataupun IPS ataupun bahasa yang lintas minatnya kimia ya. Jadi sebelum masuk ke materi sifat koligatif, kalian diminta memahami dulu materi tentang konsentrasi larutan. Sebentar ini aduh sunyi, kita putar-putar lagu barang ya, kalau hiburannya sambil di belakang. Nah ya, kalau ada juga sambil dengar suara bapak aja, kalau pina dulak mendengar. Lanjut, langsung aja lah kita lanjut. Apa sih ini? Aduh ya, oke lanjut. Nah, jadi konsentrasi larutan di kelas 12 yang harus dipahami. Kalau kelas 10 dulu sudah pernah lo belajar, ada persen massa, ada persen volume, ada BPJ atau ppm. Itu mau ingat juga, muka diingat. Kada apa buka Google ya, kan pelajari lagi. Nah, wajar aja kada ingat tuh, asal pas ulangan ingat itu aja. Nah, pas terpakai ingat ya kalau. Nah, baik. Ada yang namanya molaritas, lambangnya M besar atau M kapital. Ada yang namanya molalitas, lambangnya M kecil. Ini kalau disingkat molar, yang ini molal ya. Jadi ada L ujungnya, ada R. Tadi kalau misalnya kada sampai menyambat R jadi molal tuh yang cadel molal. Jadi padahal molar dan molal. Yang tadi ada fraksi mol, lambangnya X. Pengertiannya bisa dibaca sendiri ini, dibaca atau di pause dulu nih videonya, bisa dicatat kalau rajin. Kalau koler ada apa? Asal hafal. Banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Nanti kita lihat ada ininya, ada ilustrasinya. Molalitas ini bisa dibaca dan fraksi mol. Ini gambarannya gitu. Nah, ini misalnya ada larutan tembaga sulfat 0,5 molar. Pernah lihat tembaga sulfat? Kalau lah kristalnya warna biru. Jadi kalau dimasukin ke aqueous atau air, kita larutkan juga warnanya biru anu. Untuk kelas 12 harusnya tahu nih kenapa. Sudahlah belajar belajar unsur transisi. Belum lah kalau sudah tahu tuh. Misalnya nih ada larutan tembaga sulfat 0,5 molar. Itu artinya di situ terdapat 0,5 mol tembaga sulfat yang diaduk, dicampur, dilarutkan ke dalam aqueous, dan volume gabungannya 1 liter. Jadi volume larutan ngarannya, kalau ini volume larutan, volume gabungan antara pelarut dan terlarut 1 liter. Kemudian yang molal sama ininya sama-sama 0,5 mol. Nah, sama kalau lihat ini 0,5 mol. Tapi bedanya kalau di molal itu yang massa yang 1 kg itu ada hanya massa aqueous, hanya massa pelarut atau massa airnya. Jadi massa tembaga sulfat beda lagi. Kalau dihitung massa total pasti 1, yang lebih ya. Ini berapa gram ininya nih, 0,5 mol. Tuh, itu bedanya ya. Dipahami kalau paham ya, kalau lah kayak ini aja. Yang ketiga ada fraksi mol. Misalnya di dalam larutan itu ada 3 mol tembaga sulfat, kemudian 7 mol aqueous, maka fraksi mol tembaga sulfatnya adalah 3 dibagi mol gabungan. 3 tambah 7 berapa? 3 tambah 7 10. Nah ya, 10. Jadi fraksi molnya tembaga sulfat adalah 3/10 atau 0,3. Kalau fraksi molnya aqueous kan berapa? Berarti 7 dibagi 10 atau 0,7. Gampang aja kalau kayak itu aja. Lanjut. Nah, ini kalau pakai rumus. Ingatlah, ini matematika yang digunakan dalam kimia. Jadi bukan kimia murni, bukan kimianya ini, tapi matematikanya. Misalnya kamu diminta menghitung molar, gunakannya rumus ini. Molar sama dengan mol bagi liter.
Kalau dibuka rumusnya mol adalah gram per mr. Sudah kalau di kelas 11 ya, hitung mol untuk masa zat terlarut dibagi mr-nya dikali 1000 per mili. Nah, ini konversi mengubah mili menjadi liter itu kan 1000 ya. Nah, gini cara ngitungnya. Nanti kita coba dengan contoh, insya Allah lebih paham. Boleh dicatat ini. Catat. Ini catat. Nah, supaya ingat catat. Jadi ada juga Bapala Kuitan menukarkan buku catatan. Biarpun masa-masa belajar online tetap perlu catat supaya sinkron antara otak dan tangan. Menulis-nulis ya, kalau tangan menulis, otak memikirkan, mata melihat, jadi tahan lama ingatnya kayak itu. Sudah lanjut ya. Ini sudah lanjut. Nah, contoh soal. Karena cuman kayak itu aja rumusnya. Contoh soal, misalnya nih soal molaritas. Pada suatu wadah tersedia Aquades. Bayangin misalnya kalau di lab itu ada Erlenmeyer, wadahnya dalamnya ada Aquades. Kemudian dalam Erlenmeyer itu ditambahkan 0,2 mol natrium hidroksida NaOH, sehingga volume larutan dalam bejana setelah diukur volume totalnya 400 ml. Pertanyaannya tentukan molaritas larutan NaOH yang terbentuk. Nah, ayo silakan dicoba. Di pause dulu ini. Setelah ini saya akan bahas, tapi kamu coba dulu dengan rumus tadi, rumusnya ini. Nah, insya Allah bisa ya. Insya Allah bisa aja. Pause. Selesai. Kamu coba bandingkan dengan jawaban yang berada di slide berikutnya. Nah, ini gampang bener ya, kalau gampang bener. Nah, molar mol bagi liter, molnya 0,2, kemudian untuk liternya 400 ml kita bagi 1000 dapatnya 0,4. Ya kalau begitu hitungan bapak nih, 0,2 bagi 0,4 0,5. Misalnya baiki seorang ya, kalau bapak salah paham ya lah. Dan nomor 2 hitung molaritas sama aja tadi 400, tapi 0,2 mol juga NaOH nya. Pertanyaannya molaritas. Nyaringan kalau bejenak. Lagunya nyaring benar kita gemetin. Kok Anda jawab. Ditulis di jawabanmu, bandingkan dengan kuncinya nih. Nah, mol bagi kilogram. Molnya 0,2, kilogramnya ya bagi aja nih 400 bagi 1000 dapatnya 0,5 molar. Gampang kalau. Nomor 3, fraksi mol. Diketahui 2 mol NaOH dicampur 8 mol H2SO4. Pertanyaan berapa fraksi mol NaOH atau fraksi mol zat larutnya ya kalau. Nah, coba kita lihat jawabannya. Kamu pause, jawab seorang. Jawab sendiri. Pause dulu, jawab. Hanya dibandingkan dengan jawaban di sini. Nomor 3. Nah, mol terlarutnya 2, mol totalnya gabungan 2 tambah 8 10, 2 bagi 10 0,2. Gampang lah. Tuh, ya kalau. Dah, itu aja. Lanjutnya nanti latihan soal. Nah, ini latihan soal. Latihan soal saya bikin dalam video berikutnya ya, supaya jangan kepanjangan videonya. Bisa aja istirahat dulu sekarang. Tutup videonya dulu, atau mau dijawab ini? Nah, pause, coba jawab. Saya kasih dulu 4 soal ini. Nanti kita bahas di video berikutnya. Kamu coba, insya Allah bisa. Ini tanya-tanya Google atau lihat catatan atau buku paket cara menjawabnya kayak apa, bisa aja. Kalau ada usaha, udah ikhtiar, insya Allah berkah ya kalau. Baik, pengantar konsentrasi Bapak kira cukup lah, gitu aja dulu. Kalau saya ngalih-ngalih, ingat kimia kadang ngalih. Yang ngalih itu memahami perasaan binian. Hai. Begaya. Oke, makasih perhatiannya, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.